Banyak sekali yang bertanya melalui WA saya, SMS saya, melalui media sosial saya seperti DM, Messenger, bahkan ada yang lewat SMS. Salah satunya Pak Hairil bertanya, bagaimana relaksasi pajak 0% ini? Mbak Aina, saya dengar akan ada penghapusan biaya kendaraan pajak ya. Artinya harga mobil akan turun ya Mbak? Nah, pertanyaan ini seperti yang telah dilansir oleh kompas.com, tribuntimur.com, dan media sosial online lainnya seperti Facebook, televisi, bahkan YouTube sekalipun mengkonfirmasikan gimana sih relaksasi pajak 0% itu. Maksudnya gimana sih? Apakah sahabat hebat sukses pembeli mobil untuk berbagai merek itu berlaku pajak penghapusan 0%? Saya akan menjelaskan lebih jauh. Simak ya video ini, apa saja syarat-syarat untuk pemberlakuan PPNBM ini, dan kemudian yang kedua, apakah akan dilakukan pajak 0%? Untuk mobil-mobil apa saja sih yang diberlakukan untuk poin ketiga? Lalu kapan pajak 0% itu akan diberikan untuk poin yang keempat? Dan poin yang kelima, apakah termasuk dalam biaya penghapusan pajak kendaraan? Dan yang keenam, berlakunya sampai kapan sih untuk relaksasi pajak 0% ini? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu skema relaksasi persyaratan dan pajak apa yang diajukan Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, tekan subscribe dulu, tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kiri, dan share-lah kepada sahabat hebat sukses yang kepengen tahu bagaimana relaksasi pajak 0% ini. Komenlah komentar yang baik-baik, yang oke-oke di bawah ini untuk saya dapat menginformasikan informasi penting mengenai hal-hal apa yang lagi viral saat ini. Sebelum membeli mobil, saya kepengen menjelaskan bahwa pajak itu apa sih yang sebenarnya yang kita bayar. Nah, pajak yang akan kita bayarkan itu, yang perlu saya jelaskan adalah ada 4 poin yang masuk dalam proses pembayaran pajak. Yang pertama itu ada PPN sebesar 10%, kemudian yang kedua ada PPNBM sebesar 3% atau 125%. Nah, ini dia pajak yang akan dihapuskan, yaitu pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, selanjutnya yang ketiga yang akan terbayarkan yaitu adalah BBNKB, yaitu sebesar pajak yang dibayarkan di mana masing-masing daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda. Contohnya saya ambil misalnya Jakarta memiliki pajak sebesar 12,5%. Nah, selanjutnya yang perlu dibayarkan adalah PKB, pajak kendaraan bermotor sebesar 2%. Pajak kendaraan bermotor ini, yang 2% ini macam-macam ya. Ada progresifnya 2,5%, ada 3,5%, dan seterusnya. Itu semua tergantung jumlah mobil yang kita miliki per satu orangnya ya. PPNBM ini ada beberapa tahap. Yang tahap yang pertama adalah untuk berlakunya di mobil LCGC, di mana PPNBM-nya ini sebesar 3%. Kemudian untuk kelas di bawah 1500 cc ada minibus sebesar 10% pajaknya. Nah, bertambah lagi 20% untuk kelas di 1500 cc sampai 2000 cc. Lalu untuk
sedan ke bawah 1500 cc pajaknya sebesar 30%. Wow, lebih fantastis lagi nih. Untuk pajak cc 2500 pajaknya senilai 125%. Wow, gila banget ya PPN-nya. Nah, saya akan menjelaskan persyaratan untuk mobil LCGC-nya dulu. Yaitu yang pertama, mobil yang akan diberlakukan itu di kelas 1500 cc. Yang kedua, mobilnya itu bukan CBU ya, bukan produksi luar negeri, tapi produksi buatan dalam negeri. Kemudian memiliki komponen lokal sebesar 70%. Nah, ada pertanyaan, apakah akan dilakukan pajak PPNBM ini? Jawabannya adalah ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menyetujui usulan Kementerian Perindustrian terkait relaksasi pajak penjualan atas barang mewah terbaru, yaitu yang biasa disingkat PPNBM. Untuk mobil Suzuki sendiri yang akan diberlakukan itu sendiri adalah mobil R3 dan XL7. Nah, buruan bagi kalian yang kepengen beli XL7 atau R3 di tahap awal ini, nanti akan pemberlakuan PPNBM ini. Saya akan menjelaskan simulasi, tapi ini bukan harga yang real ya. Jadi sebagai contoh saja, misalnya saya akan menjelaskan informasi simulasi pajak 0% ini seperti apa misalnya untuk mobil R3 ya. Karena kan yang berlaku itu XL7 dan R3. Nah, nih kita lihat penjelasannya. Jadi saya hanya akan menjelaskan di sini ya. Karena saya nggak ada whiteboard. Oke. Saya ngasih contoh ya, misalnya nih mobil R3. Nah, di dalam mobil R3 ini PPN-nya itu sebesar 10% ya. Oke. Lalu ditambah pajak pertambahan nilainya barang mewahnya itu sebesar 10% juga. Lalu biaya balik nama kendaraan bermotornya ini sebesar 12,5% ya untuk wilayah Jakarta ya nih, karena tiap daerah dia memiliki jumlah yang berbeda-beda. Lalu ditambah pajak kendaraan barunya ini sebesar 2%. Ada juga yang sampai 3%, 3,5%, tergantung pajak progresifnya ya. Nah, habis itu kita totalnya ini, oh ya saya lupa totalnya ini sebesar 34,5%. Nah, karena PPNBM-nya ini yang dihapuskan, berarti kita kurangi 10% menjadi 24,5%. Oke. Nah, 24,5% ini yang akan terbayar ke pemerintah ya. Oke. Clear sampai di sini ya. Nah, setelah itu nilai jual kendaraan bermotornya, misalnya nih ya harga R3 senilai 250 juta ya, contoh. Nah, 3,54%-nya ini tadi kan kalau kita kali 250 juta itu dia menjadi 86.250.000 ya. Bantu saya kalau salah. Lalu karena biaya pajaknya itu hanya 24,5%, jadi dari nilai 250 juta kalau saya kalikan ini, itu sisanya menjadi 61.250.000 ya. Jadi wow, cukup lumayan lah selisih harganya ya. Nah, dari nilai pajaknya 86 juta 2,5, tadi kan 34,5% ya.
selisihnya itu setelah dikurangi nilai PPNBM-nya itu sebesar 25 juta ya. Cocok ya? Oke, nah inilah yang dikurangi PPNBM-nya. Lalu lumayan juga selisihnya. Nah, selanjutnya nih, misalnya pajak kendaraan, untuk lebih gampangnya, misalnya PKB-nya itu harga R3-nya nilainya itu senilai 4,5 juta. Untuk lebih gampangnya, sahabat hebat sukses bisa kaliin 5 aja untuk lebih mudah. Jadi nilainya itu 22,500 juta. Ini PPNBM-nya yang dihapuskan ya, yang hilang, yang 0% ini, oke? Selanjutnya, jadi untuk harga mobil R3 nantinya nih, misalnya kan tadi itu 250 juta sebelum pengurangan PPNBM-nya. Jadi kita kurangi 22,5 nih. Nah, menjadi belum lagi kurang diskon dari dealer kan. Nah, berarti udah banyak tuh jumlahnya. Harganya ya lumayan lah, misalnya diskon dealernya itu 10 juta. Jadi bisa jadi harga mobilnya turunnya lumayan banget kan dengan adanya nilai 22,5 ini. Jadi coba kita kurangin dulu. Dari harga R3 ini 250 juta dikurangin PPNBM-nya, kemudian dikurangin diskon 10 juta, berarti menjadi 217.500.000. Wah, segeralah. Nah, saya akan menjelaskan berlakunya sampai kapan nih. Kita pindah dulu. Itu tadi contoh simulasi untuk mobil R3, tapi untuk harga R3 kita masih menunggu informasi resmi dari Suzuki ATPM kami. Jadi tadi tuh bukan harga yang sebenarnya ya. Nah, selanjutnya kapan pemberlakuan PPNBM ini akan dilakukan? Yang pemberlakuannya itu berlaku di 2021 saja ya guys. Nah, untuk tahap PPNBM ini di bulan Maret sampai di bulan Mei berlakunya 0%. Kemudian untuk tahap kedua sebesar 50%, di mana berlakunya di bulan Juni dan Agustus. Lalu di bulan September sampai November setiap 3 bulan ya terjadi perubahan, di mana PPNBM ini yang disubsidikan adalah sebesar 25%. Nah, informasi relaksasi mengenai pajak 0% ini. Lalu apakah sudah termasuk penghapusan biaya pajak kendaraan? Nah, ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, untuk biaya pajak kendaraan bermotor itu tidak termasuk penghapusan ya. Jadi yang dihapuskan ini adalah pajak pertambahan nilai barang mewah saja. Oke, clear sampai di sini ya. Semoga ini bisa menjadi besaran jumlah penjualan mobil Suzuki dan industri mobil lainnya yang akan memberikan pemasukan yang signifikan bagi negara dan akan meningkatkan penjualan mobil semakin meningkat, sehingga produksi dan penjualan otomotif tetap berjalan karena industri pendukung otomotif ini sangat penting di dalam aspek lapangan pekerjaan bagi 1,5 juta dan memberikan kontribusi PPB sebesar 700 triliun. Wow. Nah, bagi sahabat hebat sukses, buruan beli mobil di tahap awal Maret hingga Mei, karena dampak penurunan harga jelas turun mengurangi PPNBM sebesar 100%. Bagi peminat kendaraan yang membutuhkan, hubungi di nomor saya. Oke, cukup sekian informasi relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah atau relaksasi pajak 0% yang saya kupas tuntas buat sahabat hebat sukses. Bye.